Jokowi. Tapi karena orang hari ini kan ketika orang melihat Mas Gibran, orang melihat Pak Jokowi. Baik secara komunikasi juga mirip-mirip. Atau misalnya orang melihat Mas Pananda dengan Mas Surya Paloh. Kadang-kadang dibilang itu kan juga mirip-mirip itu. Sama hal dalam konteks ini, apakah kalau kita melihat Bu Megawati, ada Mbak Puan, mana yang begitu-begitu dianggap sebagai penyatu PDIP? Tadi Bu Mega kan, begitupun Pak SBY dengan Mas Ahaye. Ya meskipun ada upaya untuk meniru secara komunikasi. Satu adalah sebenarnya bisa dilihat pakai teori ya. Nah, jadi kalau pakai teori branding itu kan branding itu kan identity sebenarnya. Jadi kalau dia identity melekat pada Pak Jokowi sebagai anak mungkin dia melekat. Tetapi sebagai karakter Pak Jokowi dia tidak melekat. Kenapa tidak melekat? Karena karakter Pak Jokowi yang dibentuk sejak let's say 10 tahun belakangan, let's say mungkin setelah 2 tahun kan udah fasenya Pak Prabowo ya. Nah, berarti kan punya fase 10 tahun pembentukan branding. Nyala media dari sini menyala kemana-mana. Tempat lagi nih, ya. Tapi ada wajah baru. Biasanya kan Andi nih di sini. Iya. Ini kan biasanya ada gua, ada lu nih. Terus ada Mbak Emi. Ini ada Bang Arif Janiago, Direktur Eksekutif dari Bang Aljabar Strategik Indonesia. Nah, ini kita main apa nih? Pengamat muda. Main apa nih, Ja? Kita mungkin saat ini yang seru nih kita bahas Mas Gibran. Oh, yang Gilang nih. Iya, Gilang apa ini? Nggak kedengeran kemana-mana dia. Emang lagi gimana sih sebenarnya? Ya, itulah yang menjadi itu pertanyaan besar. Apa memang nasib Wapres Indonesia itu akan selalu seperti itu? Tenggelam oleh presidennya, ya kan? Atau memang beliau ini sengaja? Beliau tuh memilih itu segmen yang mungkin tuh lebih anak muda dan lain-lain seperti itu. Nah, kita tanya aja langsung nih ke Bang Arifki. Bang Arifki, ini kita masuk di masa-masa punya Wapres muda nih. Tapi kok aroma-aromanya jarang nongol. Ini kenapa nih sebenarnya Mas Rifki? Ngeliat itu kenapa sih dia jarang nongol gitu? Ya, kita juga harus lihat dalam keseluruhan ya. Dari pasca reformasi siapa sih Wapres yang suka nongol? Kan cuma Pak JK kan? Itu yang pertama. Iya juga sih. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa posisi Wapres bukan posisi yang strategis kan? Dia ban serap aja, dalam konteks yang lebih sederhana kan. Tapi kalau kita membaca konteks Mas Gibran, dalam politik ini kan juga branding itu kan bukan hanya soal ngomong di media, tapi nggak ngomong pun juga branding sebenarnya. Sehingga sekali ngomong dia pun dia akan menjadi pemberitaan banyak media. Kalau kita lihat gaya komunikasi Mas Gibran, bahkan hanya sedikit dia ngomong, maka jadi pemberitaan. Ini mungkin poin plus. Tapi ada sisi politik yang mungkin kita lihat ya. Apakah memang gaya komunikasi Mas Gibran kan kalau kita lihat di Solo itu berbeda dari ini sebagai Wapres. Apakah ini Mas Gibran menjaga ritme bahwa tidak ingin terlihat dominan dengan Pak Prabowo atau bagaimana? Tapi saya membaca bahwa dalam konteks hari ini tentu ketika Mas Gibran terlalu dominan, tentu dia juga akan mengganggu ruang dia untuk dibaca sebagai cawapres Prabowo di 2009. Dia dianggap berpotensial akan menantang Prabowo ketika dia terlalu sering berusukan secara komunikasi, mungkin seperti itu. Tapi ya kalau kita bicara komunikasi ya, nih mumpung ada Mbak Emi nih. Nah, ini rajanya, ratunya gitu komunikasi nih. Mbak Emi ini ngelihatnya gini loh, Gibran ini kan irit bicara, ya kan irit bicara, lalu tiba-tiba ada gitu, dia lagi berusukan di mana, terus abis itu hilang lagi, terus ada lagi di mana. Terakhir itu yang gue sempat searching dia, kalau nggak salah survei MRT. Nah, menurut Mbak Emi nih, gayanya Gibran memang kayak gitu atau memang itu organik dia seperti itu, memang ya dibuat seperti itu gitu loh? Kalau saya sih melihatnya ada dua kemungkinan ya. Pertama adalah situasinya mungkin membuat beliau itu tidak bisa melakukan dalam artian itu menampilkan dirinya ke publik lebih banyak. Mungkin faktor politik bisa jadi ya. Misalnya kalau kita lihat dari secara historical, tadi ya Wapres itu kan memang dia dalam posisi itu sebenarnya punya strong leadership. Karena kalau misalnya di zamannya Prof Maruf Amin itu punya tanggung jawab misalnya untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, pembagian tugas ini kalau kita lihat dari Pak Prabowo memberikan tugas ke Pak Wapres ini kan ke Gibran ini adalah untuk mengentaskan masalah yang ada di Papua gitu. Nah, mungkin beliau lagi fokus ke masalah-masalah tersebut. Bisa saja seperti itu. Jadi, untuk komunikasi publiknya mungkin tidak diberikan kepada beliau. Bisa jadi melihat skenario seperti itu. Skenario kedua juga bisa karena ini strategi politik, bisa juga dari beliau strategi politiknya seperti itu. Dalam artian, kalau kita lihat kondisi sekarang itu terlalu banyak mungkin animo negatif ya. Kalau kita bisa kontekskan seperti itu. Karena memang kondisi kita itu dalam fase yang cukup challenging. Misalnya kalau kita lihat saya tekanan rupiah terhadap dolar ya, nilai tukar kita itu semakin menurun gitu. Kemudian mungkin isu-isu kebijakan yang cukup populis dari pemerintah seperti misalnya MBG itu banyak disoroti hal-hal negatif. Sehingga butuh komunikasi terpusat. Mungkin kalau misalnya
secara komunikatif tidak diberikan kepada beliau untuk mengkomunikasikan itu, bisa juga seperti itu sebenarnya. Kita tidak mengetahui apa yang terjadi di belakang layar, tapi menurut saya tindakan yang beliau ambil itu pasti sudah melalui proses pencernaan politik dan kalkulasi politik yang sudah matang. Tapi gue ngeliatnya gini Mbak, Gibran itu sebagai wapres ya, itu kan awal-awal kelihatan ini ya, aja. Perhatian nggak ada kayak dulu ada lapor mas wapres, ya kan, ada lapor mas wapres. Terus waktu ada bencana di daerah Jakarta mana kan, dia duluan tuh nongol ya kan. Nah semenjak itu tuh hilang tuh, hilang-hilangan, tiba-tiba nongol lagi, hilang lagi, nongol lagi, hilang lagi. Nah kalau ngeliat kayak gitu, lu kan jurnalis nih. Ini ngelihat pola kayak gini nih, sebenarnya ada apa sih? Sebenarnya kalau dalam kacamata jurnalis ya, itu mungkin kalau ngeliput Mas Gibran tuh agak cukup menyebalkan. Ngomong dikit, ya kan? Kalau tidak ditanya banyak dia cuma ngomong ya tidak ya kan? Akhirnya kita tuh menulis juga sulit kan, cari angle-angle yang menarik gitu ya. Bahkan muncul beberapa kritikan ya terhadap kita belum berbicara soal substansi. Public speaking tuh beliau aja tuh kadang tuh dipermasalahkan. Terkait dengan CASN ini diundur, seperti apa Mas, kan teman-teman banyak yang sudah resign, seperti apa Mas? Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang mengupdate. Sudah ada solusinya ya, tunggu aja. Mas Sulfa ini memenuhi nggak? Nanti kalau sudah melahirkan agendanya harus dicek juga. Ketemu dengan Mas Gibran. Ketika sampai di Jakarta nanti agendanya apa dulu Pak Jokowi juga? Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel ya. Inovasi teknologi seperti yang Mas Gibran lakukan. Inovasi apa? Inovasi seperti membangkit listrik tenaga sampah, solar panel ada. Oh iya, itu ada punya ya, kalau saya jelaskan. Ya kan beberapa kali sampai kita tuh bertanya-tanya, nih dia nih nggak ada mentornya atau bagaimana kan? Apakah ini organik memang tuh beliau seperti itu atau bisa jadi ini juga katakanlah diberi masukan oleh orang tuanya? Bisa jadi ini kan bagian dari politik ya, kita juga nggak tahu Pak Jokowi ini seberapa pengaruh tuh besar terhadap Mas Gibran itu kan. Ini tuh menarik kalau kita bahas lebih lanjut sebenarnya. Nah ini karena lo udah nyinggung Pak Jokowi ya sebagai the fathers dari Gibran gitu kan. Tapi gue ngelihat ada ini ya, kalau dari segi kultural gitu kan, gue juga basicnya kan dari apa budaya ya, waktu gue kuliah. Ada mencoba ini, Gibran tuh mencoba gimmicknya sama dengan bapaknya, yang irit bicara, tapi gimmick-gimmicknya itu nggak dapet seperti nggak natural, nggak natural. Bapaknya itu ya walaupun ya akhirnya sekarang jadi meme ya kayak wah gitu tuh zaman gubernur segala macam, terus yang bahkan dia sudah turun jadi presiden aja seperti saya kenalan gitu kan, jadi meme kan. Nah itu kan natural gitu. Nah ini apa yang salah nih Mas Arifki? Maksudnya kenapa Gibran kayak mencoba meniru bapaknya dengan gimmick yang coba santai, mencoba lebih kayak ya wong deso, tapi kok gagal gitu, nggak seperti bapak yang sekali punya apa gimmick atau omongan gitu, itu rame gitu. Iya, kalau kita melihat apa posisi Mas Gibran ini kan pada posisi ada harapan besar yang muncul di publik dan juga ada tekanan besar. Karena dia berada dalam bayang-bayang Pak Jokowi, itu juga ada harapan besar kan. Kok Pak Mas Gibran nggak sama dengan Pak Jokowi? Tekanannya ketika ekspektasi publik itu terlalu tinggi, mungkin juga akan ada harapan kok beda Mas Gibran dengan Pak Jokowi. Kok KDM yang lebih mirip Mas Gibran Pak Jokowi? Ini kan sah-sah saja dasar politik. Tapi kan kalau kita melihat secara komunikasi hari ini tantangan dari Mas Gibran adalah bagaimana dia itu keluar dalam konteks persepsi publik dari Pak Jokowi. Mungkin secara kekuatan politik nggak bisa keluar karena dia ada anak biologis maupun anak biologis Pak Jokowi. Tapi karena orang hari ini kan ketika orang melihat Mas Gibran, orang melihat Pak Jokowi. Baik secara komunikasi juga mirip-mirip. Atau misalnya orang melihat Mas Pananda dengan Mas Surya Paloh. Kadang-kadang dibilang itu kan juga mirip-mirip itu. Sama hal dalam konteks ini, apakah kalau kita melihat Bu Megawati, ada Mbak Puan, mana yang begitu dianggap sebagai penyatu PDIP? Itu Bu Mega kan, begitupun Pak SBY dengan Mas Ahaye. Ya meskipun ada upaya untuk meniru secara komunikasi, tapi orang yang udah beri sebagai founding father atau ibaratnya dia yang menentukan langkah di awal akan susah ditiru. Mungkin akan mendekati iya, tapi juga akan susah untuk di copy paste. Contoh lain kalau kita melihat ada dalam konteks yang lebih religius lah. Selanjutnya MZ dengan anaknya. Ini kan secara komunikasi yang niru kan. Tapi nggak bisa juga baik lucunya, baik tapi secara substansi mirip. Tapi ketika apakah secara audien Selanjutnya MZ akan sama nggak dengan anaknya juga? Tapi memang dalam politik maupun dalam dunia public speaking, ternyata jam terbang, pengalaman untuk ditekan, dibully di mana-mana pun juga mempengaruhi dia itu dikenal di publik sebenarnya. Tapi gue penasaran sebenarnya. Maksudnya kalau kita berbicara tuh agak substansi ya. Gue masih penasaran sebenarnya Mas Gibran ini secara kapasitas lah ya. Ini
ini sebenarnya oke gak sih gitu menjadi wapres ya? Selain dia sebagai anak biologisnya Pak Jokowi, selain dia juga didukung oleh para elit, ya kan? Dan dia oleh para katakanlah pendukungnya Pak Jokowi di basis rakyat ya kan ada kan lah ya. Tapi apa gitu? Gue belum melihat ada sesuatu gebrakan yang luar biasa. Ya walaupun dia tetap wapres ya, tapi kan sebenarnya banyak wadah atau banyak ranah yang bisa dia eksplorasi misalnya. Misalnya apa? Ya misalnya itu soal kepemudaan, ya kan dia bisa masuk ke ranah hal-hal yang demikian. Tapi gue melihat dia gimmicknya pun terlalu kaku ketika dia bertemu dengan sosok agamawan juga. Bagaimana harusnya ya kan dia dengan anak muda seperti apa. Nah ini gue lihat dia nih masih bingung. Gitu. Tapi dia cocok kalau ke SD SMP itu dia cocok. Gitu kan. Masuk kayak gini. Dan gue berharap ya, misalkan mungkin mentor-mentor Pak Gibran ini bisa lah mengajarkan gitu kan. Nah ini kalau gue ngeliat kayak gini, kayak ada beban sebenarnya. Jadi Gibran ini kayak merasa ada beban. Ya tadi Mas Arif itu udah nyebutin kan, bahwa Pak Jokowi itu kan sekuat itu ya, bahwa dari citranya segala macam. Nah apa Mbak Emi ngeliat itu? Maksudnya Gibran terbebani dengan, wah bapak gue ini kayak gini nih, gue harus nyamain nih gitu. Dia akhirnya meniru ATM tapi modifikasinya gagal gitu, atau gimana Mbak Emi? Kalau saya sih melihat Pak Gibran ini ya, Mas Gibran ini ya, Mas Gib ini satu adalah kalau sebenarnya bisa dilihat pakai teori ya. Nah, jadi kalau pakai teori branding itu kan branding itu kan identity sebenarnya. Jadi kalau dia identity melekat pada Pak Jokowi sebagai anak mungkin dia melekat, tetapi sebagai karakter Pak Jokowi dia tidak melekat. Kenapa tidak melekat? Karena karakter Pak Jokowi yang dibentuk sejak let's say 10 tahun belakangan, mungkin setelah 2 tahun kan udah fasenya Pak Prabowo ya. Nah, berarti kan punya fase 10 tahun pembentukan brandingnya Pak Jokowi ini. Pak Jokowi ini dikenal sebagai orang yang sederhana, merakyat, belusukan dan sebagainya. Nah, karakter itu kalau pengen disematkan kepada Mas Gibran ini tidak embedded secara baik gitu loh. Karena kita tidak pernah mungkin atau belum pernah, saya secara pribadi belum pernah melihat beliau tuh belusukan dengan gaya Pak Jokowi misalnya. Yang kegorong-gorong. Kemudian pun kalau kegorong-gorong ya belum tentu emosinya tuh akan sama ketika Pak Jokowi kegorong-gorong dengan Mas Gibran kegorong-gorong, karena persepsi publik bisa mengatakan mau pitaste nih bapaknya kan bisa seperti itu. Karena tidak terjadi secara natural gitu. Tadi Bang Arifki kan bilang lebih berhasil KDM. Lebih berhasil KDM untuk gini kayak gitu Bang ya. Apa ya? Ini sebenarnya gini. Satu lagi yang menarik sebenarnya dilihat dari Gibran ini, gue ya pribadi melihat itu berjarak gitu dengan presidennya. Sangat berjarak kalau gue ya melihatnya. Gitu ya. Prabowo itu dengan gayanya seperti apa? Emang berjarak Mas. Dari istana Wapres ke Iya berjarak. Lokasinya berjarak juga ya. Kayak Prabowo kan kayak gitu ya, gitu. Dengan kemarin kan hari buruh dijoget-joget segala macam. Orator lah. Nggak tahu, gue nggak lihat Gibran sih. Gibran datang nggak tuh di situ? Ada yang lihat nggak? Kalau gue sih enggak, gue nggak lihat. Nah maksudnya berjarak seperti itu. Nah, menurut Bang Rifki itu, apakah memang Prabowo dengan Gibran ini berjarak, atau memang ada pos-pos tugas masing-masing kayak zamannya kita bicara kayak SBY, Budiono, misalkan kayak gitu-gitu? Iya, kalau kita melihat Mas Gibran tentu secara lokasi gedung juga berjarak. Satu kebun ciri ya. Ya. Tapi kan ini kita juga melihat bahwa ini kan posisi dia kan sebagai wapres. Ibaratnya kan kalau kita lihat wapres sejak pasca reformasi kan tidak ada yang terlalu dominan. Bisa membaca Pak JK ya yang punya bargaining politik. Dia ketua partai juga gitu kan. Dan pada posisi lain tentu kalau kita melihat Mas Gibran, apakah Mas Gibran ini juga terbebani dalam artian bahwa ketika misalnya ada Pak Jokowi tentu juga ada hubungan dengan Pak Prabowo. Tapi hari ini kan udah masa jabatan ya, Pak Jokowi bukan lagi berkuasa, dan yang berkuasa adalah Pak Prabowo. Dan jarak ini mungkin bukan soal bagian dari protokolerista, tidak, karena kan masing-masing punya wewenang. Ibaratnya apakah Mas Gibran juga akan bertugas di IKN, ya juga ada isu seperti itu kan. Tapi kan yang mungkin yang membuat jarak itu adalah mungkin isu-isu yang seberapa sama isu yang dimainkan oleh Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Tapi terakhir dan mirip-mirip soal MBG. Tapi kan Mas Gibran secara komunikasi lebih sering ngomong AI. Kita pesantren ngomong AI. Ini isu secara branding ya. Dan ini yang mungkin juga membuat jarak antara komunikasi politik Pak Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Apakah ini pemisah antara Bim Bomber dengan milenial? Saya tahu ya. Ini bicara hal yang
dipikirkan Antar soal generasi, ya. program sendiri, dan Mas Gibran bicara tentang tapi secara substansi visi misi bernegara mereka ini kompak nggak anggap gitu. Tapi tentu juga ada ruang-ruang yang akan dipilih oleh Mas Gibran. Tentu Mas Gibran ingin punya positioning sendiri kan. Kalau saya hanya ikut dengan narasi Pak Prabowo secara keseluruhan, tentu dia nggak punya branding sendiri untuk punya vital sebagai cawapres Pak Prabowo 2009. Maka dia mulai pelan-pelan untuk memperkenalkan diri. Kalau tidak bergerak, nanti di tikungan ada Mas Ahaye, Mbak Puan, atau mungkin ada PTI juga ada peluang kan nantinya. Maka saya rasa dalam konteks komunikasi tentu apalagi tahun 2006 ini udah mulai pemilu kan. Maka saya pikir tentu secara komunikasi ini juga akan menggambarkan seberapa kepentingan dan juga persepsi dia untuk melihat Pilpres 2009 itu. Oke, ini udah Masuk nih. Masuk nih barang Ya. Ya, ini tadi udah disinggung IKN nih, Ja. Gimana? Iya, kalau gue lihat kan Gibran itu kan belakangan kan isunya kan pengen berkantor di IKN ya. Bahkan beberapa anggota DPR itu sudah tuh menyebutkan, ya udahlah Mas Wapres berkantor di IKN dan dibalas tuh dengan Mas Gibran kan. Ya udah anggota DPR juga bareng-bareng kita kan. Artinya kan berani Gibran ikut minimal ya kan. Tapi kan nggak berani juga anggota DPR. Karena ada apa juga di IKN kan? Nggak hiburan mungkin, nggak kebon ya. Jangkrik. Jangkrik bos. Ya walaupun ini bisa menjadi opportunity lah. Karena kan IKN ini kan legacy itu dari bapaknya lah, ya kan? Legacy bapaknya. Beliau juga mungkin tidak bisa meniadakan begitu saja. Ya minimal tuh ada usaha, walaupun ada keputusan tuh dari MK kan ya, bahwa sudah diketok ya bahwa ibu kota tetap Jakarta. Nah ini yang menarik sebenarnya. Nah, ini agak menariknya IKN ini kan ya tadi udah disebut ya bahwa IKN itu legacy bapaknya yang sebenarnya itu bisa saja langsung pindah ke sana ibu kota ketika tanda tangan Perpres itu ditandatangani Pak Jokowi sebenarnya. Iya. Kan tinggal tanda tangan doang. Tapi ternyata tanda tangan itu dioper nih ke Pak Prabowo, dan Pak Prabowo belum tanda tangan itu. Makanya MK itu menyebutkan bahwasanya ibu kota negara masih Jakarta. Nah ini kan berarti ada something. Nah dengan isu bahwasanya tadi Mbak Emi ya, ada isu bahwasanya Gibran akan berkantor di IKN gitu. Apakah nanti kalau misalnya memang dia nih berkantor di IKN beneran quote unquote bertugas sebagai dirinya sebagai wapres atau dia sebagai penjaga gawang legacy bapaknya nih gitu loh. Sebenarnya kalau mau melihat itu ya agak susah ya. Kalau misalnya pindah pun ke sana dianggap sebagai penjaga legacy, sebenarnya tidak secara komunikasi juga menurut saya itu kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Karena berada pada sudut daerah entah berantah di mana nggak ada media kan. Kalau mau diliput ada, tapi mungkin tidak sepadan dengan Jakarta ya. Kalau pengen menjadi center of attention ya harus berada di ibu kota. Justru malah kalau misalnya beliau pindah ke sana, attention media mungkin yang dia akan di-shoot misalnya nih ya lari-lari pagi atau melihat lamar gitu kan. Mungkin atau lihat rumput ya, rumput yang mulai tinggi gitu. Bisa juga seperti itu ya. Ya mungkin menurut saya sih kurang strategis ya kalau beliau pindah ke sana ya. Nah kalau Bang Arifki sendiri melihat Saya punya pandangan berbeda sama ini. Jadi meskipun secara politik itu Jawa adalah kunci, tapi kan IKN ini kan ruang elektoral yang belum tersentuh. Karena kan IKN ini kan memisahkan antara timur ya, kayak Makassar, Papua, Sulawesi dan lainnya. Sebenarnya dengan Mas Gibran lebih duluan ke IKN, dia punya kesempatan untuk berkampanye lebih awal sebenarnya, untuk menyasar Papua, menyasar Kalimantan, menyasar Sulawesi dan lainnya. Karena kan kalau Pak Jokowi udah kuasai Jawa, saatnya Mas Gibran kuasai di luar Jawa. Ini peluang secara elektoral sebenarnya. Kalau kita membaca secara politik, ketika misalnya Mas Gibran itu lebih dulu ke IKN, maka dia dianggap adalah legasi secara ideologis Pak Jokowi. Meskipun secara de jure belum clear, paling tidak secara de facto ada Mas Gibran di IKN. Maka ini yang kita lihat, bahwa keberadaan Mas Gibran di IKN ini kan juga bagian dari skema politik sebenarnya ketika dia mengambil pilihan itu. Karena kan hari ini kalau kita melihat Pak Jokowi akan keliling Juni 2006 di Indonesia kan. Artinya apakah ini akan menggambarkan mempersiapkan Gibran kembali sebagai cawapres atau ada peluang sebagai capres? Dan pilihan-pilihan itu juga akan menggambarkan apa sikap politik yang diambil oleh Mas Gibran. Apakah Mas Gibran hanya berada di Jakarta tapi kamera tidak mengarah ke dia, atau mungkin berada di IKN? Ya meskipun nggak ada TV, saya begitu kan. Ini kan juga efektif hari ini. Bikin TikTok, audiensnya lebih viral dibandingkan itu kan. Paling tidak belusukan dan kehadiran itu kan juga menguntungkan, karena kan hari ini kan kita juga nggak bisa cek siapa sih figur yang mampu berkeliling sekuat Jokowi di Indonesia, kan nggak ada. Artinya wilayah kayak Makassar, Kalimantan, Sulawesi dan juga Papua ini kan juga belum tersentuh secara politik. Bahkan ya Pak Prabowo pun juga ya berapa kali ke wilayah itu kan. Apakah ketika misalnya IKN diambil oleh Mas Gibran pun juga akan lepas dalam beberapa intrik-intrik yang dimainkan oleh di Jakarta. Dia punya fokus untuk mengawal suara timur dan ini milik Gibran itu. Ini juga lebih efektif kalau dia untuk punya bargaining politik dengan Pak Prabowo nantinya sebagai cawapres lagi di 2009. Nah, gimana tuh, Ja? Pandangannya nih soal IKN? Iya, menarik aja sih sebenarnya.
Ini yang menarik kan kalau Mas Gibran atau gimana ini tuh. Ya cuman kan apa ya, memang tinggal seberapa berani Mas Gibran itu mengambil itu, karena kan IKN ini kalau kita lihat dari apa namanya media ya, IKN ini kan tensinya di kalangan masyarakat kan menurun ya. Ya. Maksudnya kurang bagus lah, masyarakat secara umum ya tetap tuh ingin Jakarta sebagai ibu kota gitu Ya. kan. Artinya kan ini bisa menjadi katakanlah bisa menjadi bumerang juga. Apalagi kalau tuh proyek IKN ini tuh gagal gitu kan. Ya. Nama Pak Jokowi juga kan kena kan. Misalkan seperti itu. Cuman ya kita tidak tahu tuh ke depan nih, dalam setahun 2 tahun ke depan mungkin kalau memang IKN ini berprogres ya, Pak Gibran tuh bisa tuh mengambil tuh peluang itu sebagai opportunity gitu untuk di 2029 itu tadi. Tapi menarik nih yang tadi Bang Arifki bilang kan, bahwasanya ini kalau dilihat sebagai opportunity gitu buat Gibran gitu kan. Ini sebenarnya dia bisa bikin kayak yang kancang baru gitu loh. Masalahnya, oke nih babi gue belusukannya Jakarta nih. Iya. Ya kan? Gue belusukannya di Kalimantan, tapi kan melipir-melipir ke timur nih. Iya. Ya kan? Babi gue kuat di Papua misalkan. Gue bisa lebih kuat lagi di sana karena gue udah mulai startnya di sini gitu. Itu kan yang bisa kita lihat dari satu sisi. Tapi di sisi lain juga dari Mbak Emi itu kan juga ya secara faktual gitu kan, secara faktual sekarang ini ya orang masih lihat Jakarta gitu kan. Barometer nasional itu masih di Jakarta. Bahkan sekelas gubernur Jakarta aja akan dalam tanda kutip digadang-gadang bakal maju nyapres kan. Ya kan? Tiket Apa selalu seperti itu kan? Ya, itu kayak gitu lah ya. Kita sebut Pak Jokowi, terus ada Anies. Ada. Kita nggak tahu nih yang sekarang gimana kan. Iya, masuk ini Bang. Boleh mengarah. Tapi kalau misalkan ini Gibran ini antara dua itu, gue ngelihatnya Bang Arifki sama Mbak Emi. Kalau misalkan di sana dia bisa dengan keberaniannya, oke, dia bisa buat satu arus baru gitu. Tapi kalau misalkan dia blunder di sana, malah tadi yang dibilang sama si Reza, jadi blunder yang akhirnya IKN-nya bermasalah, gitu kan. Nah, melihat itu, bahwasanya keterikatan IKN dengan Jokowi ini kan kuat banget gitu. Bisa nggak kira-kira Gibran itu memanfaatkan itu, maksudnya oke ini legasi dari gue gitu, bapak gue, tapi bisa nggak dia makan itu, ini gue yang nyelesain, gitu. Bisa nggak ada kemungkinan itu? Iya, kalau kita melihat Pak Jokowi hari ini kan juga masih dianggap figur yang cukup penentu di Pilpres 9 karena kan masih bergerak. Bahkan Pak Jokowi yoga pun juga berita hari ini. Dia membuktikan bahwa dia punya citra yang cukup kuat kan. Artinya diam pun mungkin dia juga akan punya pengaruh besar. Maka saya rasa bahwa hari ini kan relawan juga banyak datang ke Solo. Ini menunjukkan Pak Jokowi masih punya pengaruh. Apakah ini disiapkan untuk siapa? Saya tahu. Apakah Mas Gibran kembali sebagai cawapres Pak Prabowo atau bargaining dia sendiri untuk Gibran bertarung di Pilpres 2019. Tapi kalau misalnya ya Pak Jokowi kan punya kekuatan politik yang kuat dalam konteks relawan. Artinya hari ini kan Mas Gibran kan punya tantangan, apakah relawan Pak Jokowi itu mau nggak secara otomatis jadi relawan Pak Mas Gibran kan nggak juga. Karena kayak Projo kayak lain kan juga lebih menempel ke Pak Jokowi dibandingkan bahkan tuh diajak ke PSI pun juga ragu-ragu Projo kan. Dia ingin Projo dia langsung dengan Jokowi kan. Pertanyaannya, Mas Gibran punya kendaraan organik di luar parpol seperti ini nggak untuk 2009? Ini kan juga penting secara komunikasi politik ya. Maka memang untuk bisa mengcopy paste Pak Jokowi untuk di timur di beberapa wilayah-wilayah yang memang pernah dikunjungi Pak Jokowi akan sulit bagi Mas Gibran. Ketika Mas Gibran belum memiliki, dia tahu sendiri apakah gerakan relawan atau bargaining apa yang dilakukan oleh Mas Gibran. Karena saya rasa dengan pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini, Pak Jokowi pasti bergerak. Karena apakah itu untuk menyiapkan Mas Gibran atau mungkin untuk Mas Kaisang di masa depan. Ya. Tapi paling tidak, bahwa hari ini saya membaca, meskipun Mas Gibran tidak bisa mengejar apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi akan datang untuk mengantarkan itu untuk Mas Gibran. Nah ini gimana Mbak Emi? Bahwasanya Gibran ini dalam tanda kutip kan secara tidak langsung masih ya diantarin sama Jokowi nih buat karpet merah 2029. Nah menurut Mbak Emi sendiri, apakah memang nanti Gibran itu akan sangat bergantung dengan Jokowi untuk 2029, either dia sebagai capres ataupun cawapres? Kalau menurut saya sih Mas Gibran di 2029 cukup berat ya. Kecuali ya ada logistik besar di belakangnya. Logistik besar itu dalam artian punya funding yang gede. Karena kalau kita lihat politik itu kan bisa dilihat dalam dua perspektif ya. Perspektif dalam artian punya logistik yang cukup, sama kemudian pembentukan komunikasi publik yang bagus gitu. Kalau menyasar ke komunikasi publiknya, unfortunately mungkin yang agak kurang adalah belum terlihat program apa dan isu apa yang substantif menyentuh ke masyarakat. Karena problem 2009 itu akan sangat kompleks loh. Tidak, it's not about IKN. IKN itu bahkan bisa menjadi bumerang di 2029. Karena masalah kita sekarang adalah masalah di daya beli. Gitu. Jadi siapapun yang mungkin akan bermain di sektor ekonomi, contoh kan beliau misalnya menjanjikan akan terbuka lapangan kerja 19 juta ya. Nah itu tuh yang akan terus dipertanyakan nanti di 2029. Mana 19 juta lapangan kerja itu? Karena
secara faktualnya kalau kita lihat meskipun pertumbuhan ekonomi naik 5,6, tapi itu kan terjadi domestik karena ada program pemerintah ya, seperti misalnya MBG itu kontributif gitu. Tapi penciptaan secara lapangan pekerjaan dari sektor industri itu tidak terlihat dengan cukup baik, sehingga akan muncul misalnya pengangguran di wilayah-wilayah perkotaan. Ini PR besar. Kalau misalnya isu ini digoreng nanti bahwa IKN hanya dibuat untuk membuang-buang APBN negara, uang negara, justru akan menjadi backfire sendiri buat Mas Gibran-nya ke depannya. Kecuali misalnya mulai hari ini mungkin seperti tadi disebutkan bahwa beliau kan emphasize ke AI ya. Tapi kan kita bicara tentang proporsi 95% masyarakat Indonesia yang hanya lulusan SMA, which is kemudian yang who basically yang kayak very tertarik dengan isu-isu gitu. Yang cuma kayak 2029 tuh orang akan mikir, lu bisa makan nggak ya? Kita dalam kondisi survive gitu lah. Jadi kalau misalnya lebih advance pemikirannya daripada itu, mungkin terlalu lompat kali ya ininya melihat ke depannya. Mungkin pandangan saya melihat seperti itu, Pak. Jadi gimana aja? Ya, gue setuju sih kalau Mas Gibran ini akan menemui itu jalan yang berliku-liku lah, karena Ini jalan di Padang ya. karena gini ya, kalau kita mendefinisikan Mas Gibran atau kita mencoba mengidentifikasi Mas Gibran itu apa, misalnya kalau Pak Jokowi ada Jokowi sederhana, ya kan, maksudnya maksudnya sederhana. Prabowo misal militer, ya kan? tegas gitu. Anies intelektual. Nah, Mas Gibran apa? Jokowi. Nah, kan dia tidak punya identitas mandiri terhadap diri dia ada. Dan itu menurutku itu penting ya untuk kalau kita ingin mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Tidak hanya menjual primordial aja gitu. Tapi harus ada identitas diri yang bisa dia munculkan. Nah, dengan waktu 2 tahun ini harusnya dia tuh bisa mencari itu. Apa kayak kalau mau main AI tadi, ya udah AI fokus. Games misalkan. Anak muda gitu. Sudah waktunya anak muda yang tampil, kan itu bisa itu. Ya kan? Wah, ini harusnya gue dipanggil nih kan. Ya kan. Nah, itu juga Rizky. Bahwasanya dia belum punya identitas nih sekarang. Ya, maka dari awal saya bilang bahwa di diri Mas Gibran ini ada harapan dan tekanan ya. Misalnya kan dia meskipun dia berusaha untuk keluar dari dari sisi Pak Jokowi akan susah. Pertama dia anak kandung Pak Jokowi. Secara ideologis dia juga punya bargaining itu karena Pak Jokowi. ya benar. Pertanyaannya ketika misalnya hari ini kita berharap besar untuk memisahkan Pak Jokowi dengan Mas Gibran itu susah. Ya bukan soal pisah kakak doang, tapi tapi kan memisahkan secara ideologis ya. Kalau bisa kakak kan udah Udah kawin kan? Udah menikah. Tapi kan secara politik ini kan juga susah. Karena memang kalau kita melihat bahkan harapannya lain, orang yang ingin memisahkan Prabowo dengan Jokowi pun juga susah kan? ya. Maka pasti lebih susah memisahkan Jokowi dengan Mas Gibran. Pertama dia itu secara biologis adalah anak Pak Jokowi, dan juga secara ideologi juga akan melanjutkan beberapa program-program yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Maka saya rasa tentu memang benar yang kata oleh Bang Zed tadi bahwa memang selain faktor Pak Jokowi, Mas Gibran juga harus punya nilai lain. Makanya saya rasa ketika memang IKN ini menjadi ruang elektoral baru, ini juga menjadi menarik bagi Mas Gibran untuk memulai kampanye lebih awal sebagai wapres. Karena kan ketika dia wapres kan nggak dianggap sebagai kampanye oleh KPU kan. Dia mungkin apakah datang ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua, berkontribusi di berbagai wapres. Iya. Karena di Jakarta sih persaingan sebagai capres maupun sebagai cawapres kan. Apakah itu ada Mas Ahaye, Mbak Puan, dan juga padat banget di pertarungan di Jakarta. Orang sibuk bertarung di Jakarta, tapi ruang lapangan bebas di IKN dan juga Papua, juga Kalimantan. Maka saya rasa ketika personal branding ini dimainkan oleh Mas Gibran, apakah untuk masuk ke wilayah-wilayah yang memang jarang dikunjungi oleh para politisi senior, politisi yang akan bertarung di Pilpres 2009, ini ruang besar bagi Mas Gibran untuk bisa dihitung kembali sebagai capres atau bertarung langsung dengan Pak Prabowo sebagai capres itu. Wah, menarik ini. Kunciannya. Apa jangan-jangan Mas Gibran ini harus berpartai dulu? Lebih tinggi ya. Ambil Nasdem atau ambil yang lain? Ada konten lagi tuh. Oke teman-teman, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di podcast kita selanjutnya. Menyala.